Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimin muslimah yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam marilah selalu kita curah limpahkan kepada pimpinan umat Islam Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sangat berharap syafaat Rasulullah ila yaumil qiyamah. Saudaraku rahimakumullah, dalam Islam itu perintah-perintah agama saling berhubungan satu sama lain. Contoh dalam ayat surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dijelaskan dalam ayat ini, orang Islam yang sholatnya sudah baik, maka itu akan menjadi baik ketika melanjutkan perintah Allah yang berikut, yaitu zakat. Mengapa demikian? Kalau sholat fardu 5 waktu yang kita lakukan adalah untuk kebutuhan individu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholat adalah merupakan kewajiban mutlak ibadah ilallah. Sholat adalah ibadah khusus untuk sang kholik, dari hamba kepada kholik. Jadi itu belum ada kemanfaatan atas orang lain. Maka Allah itu memerintahkan sholat agar baik dulu. Ketika sholat kita 5 waktu sudah baik, kita tambahkan dengan sunnah-sunnah yang lain dengan sekemampuan kita. Maka ada perintah yang lain atau yang mendampingi sholat adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Zakat. Zakat adalah merupakan bentuk solidaritas, kedermawanan, atau terjemahan dari sholat itu sendiri. Umat Islam ketika belajar sholatnya baik, maka harus dibarengi dengan melaksanakan zakat. Untuk apa? Zakat itu adalah bentuk kesakhoan, bentuk kepedulian untuk teman yang lain. Maka zakat adalah bentuk solidaritas yang dapat kita lakukan untuk bisa mengurangi beban teman-teman yang memang membutuhkan pertolongan kita. Maka antara kewajiban sholat dengan zakat tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana bagusnya sholat seseorang, ilawahnya bagus, tapi zakatnya belum bisa dilaksanakan, dikeluarkan, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kita terus belajar mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita ini melakukan zakat sesuai dengan kemampuan yang kita punya? Ada zakat fitrah yang dilakukan tahunan, zakat mal,
untuk zakat harta kita ketika kita mampu. Nah, ini ketika kita bisa melaksanakan, maka referensinya adalah membawa dampak positif atas orang yang kita tolong. Zakat harus dikeluarkan untuk membersihkan diri kita sendiri. Inilah perlunya pengetahuan. Jadi untuk melaksanakan zakat itu sendiri. Dan banyak manfaat zakat atas teman kita yang memang membutuhkannya. Mungkin kita sangat berlebih di rumah, cadangan pangan kita sampai berbulan-bulan. Kita punya tabungan yang melimpah untuk kebutuhan keluarga kita. Tapi kita harus sering menengok sebelah rumah kita, depan rumah kita, atau belakang rumah kita. Kalau di sekitar kita masih banyak teman-teman yang memang membutuhkan, kepedulian atas zakat yang kita keluarkan, itu memang harus kita keluarkan sebagai akhlak keselarasan sholat yang kita lakukan. Maka temanku rahimakumullah, antara perimbangan melaksanakan ritual ilallah, sholat yang kita lakukan dengan baik, maka kita ambil ilanasnya, halbul nas, kita harus kita jalankan dengan baik. Jadi zakat apabila kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan, maka zakat itu akan meringankan beban saudara kita yang masih kekurangan. Dan zakat itu akan membuat kebaikan atas orang lain. Zakat itu akan bisa membuat bahagia atas orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Ikhwan rahimakumullah, maka dengan demikian marilah kita sebagai umat Islam selalu peduli atas orang-orang minimal di sekitar kita. Apabila ini bisa kita lakukan, fa insyaallah ibadah sholat yang utama kita lakukan akan menjadi baik ketika zakat kita laksanakan. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.